Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan MKP Channel maju terus. Kesempatan lagi kali ini sejarah baru saya juga ketemu dengan tim-tim nasional di tanah Kalimantan. Salah satunya Damoreno dan Kel. Nah, itu sejarah barunya Kalimantan. Didatangi tim-tim nasional langsung dari Kalimantan dan berkompetisi, bukan jalan-jalan aja, berkompetisi dan partisipasi di Kalimantan. Nah, untuk teman-teman mungkin akan saya kenalkan satu persatu dari perwakilan Damoreno, perwakilan dari tim Kel. Nanti akan kita bisa lebih dekat. Kalau kita udah kenal kan pasti lebih dekat. Iya. Nah, kalau ini dengan Mas siapa? Mas Agus. Dari tim Damoreno. Damoreno. Ya. Oke. Kalau ini dengan Mas Salim dari tim Kel. tim Kel Pemalang ya. Iya. Kalau Damoreno Semarang. Semarang. Oh, terima kasih kehadirannya di Kalimantan. Sama-sama. Kita kan tim-tim nasional dari Jawa. Terima kasih banyak untuk kehadiran tim Kel dan Damoreno yang sudi hadir di Kalimantan ini. Ya. Oke. Dan yang saya tanyakan mungkin rute dulu. Karena keasikan di sini pasti cerita yang paling menarik adalah rute. Rutenya perjalanan dulu dari mana aja dulu. Kita yang asik dari tanah Jawa dulu. Gimana rasanya? Berangkat ke sini kalau untuk berangkatnya hari apa itu? Kita kemarin berangkat dari Jawa itu hari Senin pagi. Senin pagi. Senin pagi kita terbang terus sampai di bandara itu jam berapa ya kemana? Jam 2. Jam 2 itu. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Kita terbang dari Jawa jam 12. Sampai di Banjarbaru. Banjarbaru jam 2. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Lanjut atau masih istirahat dulu? Transit. Oh, transit dulu. Ya, transit di tim LBP. Oh, tempatnya Bang Adit. Pada Adit. Oh. Ya, di situ satu malam kita istirahat. Oh, jadi malam lanjut perjalanan. Besoknya Besok paginya berarti sempat istirahat semalam di semalam tempat Bang Adit. istirahat. Ya. Oh, emang bagus Mas Adit. Sambutannya bagus. Istilahnya langsung disambut teman-teman dari Semarang sama Pemalang. Iya. Ya, makasih Bang Adit untuk sambutannya. Oke. Selebihnya saya yang bikin penasaran itu karena orang-orang di sana pasti nggak tahu rute di sini. Makanya yang saya tanyakan keseruan dan rasanya gimana ceritanya. Untuk Mas Agus dulu gimana? Waduh, untuk perjalanannya luar biasa Om ya. Kita dari Semarang itu kan 1 jam, terus kita istirahat dulu. Seninnya itu kita nginep dulu di kandang LBP. Iya. Ya sekali lagi ya, saya banyak-banyak terima kasih buat tim LBP yang sudah mau menerima kita di sana untuk buat istirahat sejenak dan sudah bisa ngerepotin kita, tidak bisa ngerepotin, ya kan? Iya. Rasanya kan kita berangkat ke Kalimantan Tengah, Iya, Muara Tewe. Itu perjalanannya luar biasa banget. Kurang lebih 9 jam ya kita perjalanan dari Banjarbaru Sampai Muara Tewe. Muara Tewe 9 jam. Cuma 9 jam. Cuma 9 jam Om. Itu rasanya udah nggak karuan, asam manis udah itu rasanya. Aduh, itu mah Enak ya? luar biasa Om. Rasanya kayaknya Google Map itu kayak Nggak ada ujung. error, nggak ada ujung tuh Om. Nggak temu-temu ujungnya ya? Iya bener, makanya udah kita siap nggak siap ya udah harus siap ya Pak Salim ya. Siap. Gitu. Berarti untuk selebihnya ya kalau punya jempol 5 mungkin dikeluarin semua ya. Jempolnya itu dengan perjuangannya. Karena ya kembali lagi perjalanan segitu panjangnya hanya untuk sebuah partisipasi. Di balik partisipasi itu kan pasti ada perjuangan. Iya. Dua itu kan saling berkaitan. Dan ini kan melebihi segalanya. Dana, tenaga, pikiran, dan ditambahi lagi perjalanan 9 jam. Berarti kan 4 nggak cukup. Minjam tetangga jempol satunya lagi untuk bisa ngelakapai itu kan berarti. Kalau untuk Mas Kelnya gimana tuh ceritanya? Apa sama atau mungkin punya cerita lain? Ya, Pasti punya sama. cerita lain. Sama. Cuman ya cerita lainnya ya nikmat lah perjalanannya itu. Dari segi jalannya ya, gimana? Segi jalannya nggak bisa dijelasin. Kita bertemu mobil
dari depan kita harus berhenti ngalah, kalau enggak ya udah turun. Nah, berarti ini pengalaman baru. Ya, Kalau pengalaman baru tuh kalau nggak yang aneh, kalau nggak nyeleneh, nggak akan jadi cerita lama. Betul. Kalau di Jawa kan jalannya udah bagus semua. Ya, Kalau sudah ke sini kan cerita ini setahun 2 tahun nggak akan habis. Karena cerita setiap langkah itu ada cerita, setiap langkah ada cerita. Apa nggak begitu Mas Agus? Iya benar. Ya itu. Ya seru tetap saya apresiasi. Untuk saya pribadi dan saya kan berasal dari Kalimantan Timur dan saya juga hadir di Muara TV untuk juga ikut berpartisipasi. Kalau saya sih Mas Agus hanya cuma 21 jam. Hanya 21 jam. 21 jam. Nah, kalau Mas Agus kan 9 jam sudah. Mas Agus kan 9 jam ceritanya kan sudah panjang. Kalau saya kan 21 jam ceritanya cuma pendek karena terbiasa. Gitu loh. Ya, istilahnya kan hanya obrolan cerita aja. Obrolan cerita kan untuk kita ceritakan, mungkin teman selebihnya mungkin kalau kita punya anak kan untuk cerita di rumah. Biar ada cerita di Kalimantan itu seperti apa, keseruan seperti apa, dan orang-orangnya seperti apa kan pasti ada cerita. Di balik itu semua kan ada cerita. Untuk kompetisi ini ya tetap fokus di kompetisi. Nah, kalau saya sih apresiasinya yaitu tadi 5 jempol tadi itu untuk keberangkatan, perjalanan dan partisipasi untuk memperkenalkan Merpati Kolong Kalimantan. Paling tidak teman-teman dari Jawa kan banyak pecintanya dan komunitas besar. Kalau Kalimantan bisa mengikuti, paling tidak kan harus ya tim nasional hadir untuk kita barometer belajar di situ. Walaupun kita di lapangan kan kompetisi, tapi secara nggak langsung kita diajari dan belajar dari tim-tim yang sudah berpengalaman. Dan salah satunya kan yang ada di Simda Moreno sama tim Kel. Gitu. Kita lanjut lagi. Tadi kan cerita perjalanan yang bisa untuk cerita di masa depan untuk teman-teman anak-anak. Nah sekarang saya mau tanyakan untuk Damoreno sama Kel kesini membawa berapa burung? Total yang kita bawa untuk Damoreno sendiri itu 4 pasang ya. Itu Blackpink kita bawa, Blackpink hadir, terus Hazelnut dan VP-an sendiri, Valentino sama Almond. Kalau boleh tahu kan sendiri, orang-orang di luar, teman-teman luar pasti senang nanya. VP-an itu pasti kan ternakan sendiri, pasti kan ada jalurnya, terah atau apa mungkin. Itu jalurnya kalau Mas Agus tahu. Kalau untuk jalurnya nanti kita via WA aja lah ya, biar lebih mesra kita WA aja lah. Kita tidak bisa nunjukin nama terah-terah di sini, takut ada yang tersinggung atau gimana kan? Gitu kan? Kalau misalkan nanti kepo, WA saya aja, gitu kan? Gitu. Nanti di sisi saya taruh boleh nggak? Boleh, boleh. Gitu. Nanti ada yang kita tanyakan selebihnya, monggo. Ini kan ya kembali lagi, burung ini nggak hanya menghabiskan uang. Kalau kita pinter, kita jeli, juga bisa menghasilkan uang. Jadi hobi burung didanai juga oleh guru. Kalau orangnya jeli dan pinter, tapi prosesnya juga nggak gampang dan nggak mudah. Iya kan Mas Agus? Iya. Nah, kalau untuk tim Kel sendiri? untuk Kel sendiri bawa 5 burung. Iya 5. Kalau boleh tahu siapa-siapa namanya Mas? Ada Chelsea, Bonita, Irak, Samosir, Sela. Nah, kalau saya spill sedikit aja kinerja yang saya lihat untuk penyisian tadi, sempat ada artis baru untuk di lapak, lapak Muara TV, karena lapaknya belum dinamakan ya Barito Utara. Hari ini ada artis baru yang membuat penonton itu terhibur. Yang nama burung Chelsea ya, Chelsea. Itu benar-benar suatu tontonan yang membuat kita misalkan masuk bioskop nggak rugi bayar, kan begitu. Kita nonton kan bukan hanya cari lihat pemenangnya, tapi yang kita lihat itu kan memang keasikan, keindahan dan ya otomatis kan pasti bom kan Mas ya. Ya Mas, bomnya ya bom indah kan. Ya satu contoh kan Chelsea. Ya kesalahan saya tadi terlalu sibuk sih saya, jadi nggak sempat ambil yang ya seperti itu. Kalau saya dapat ya bisa itu bikin TikTok satu khusus itu aja sudah mungkin banyak penontonnya. Karena saya sibuk lain ya cepat dapat teriak aja, wah gitu aja kan gitu. ya kalau untuk hari ini tadi sudah ikut daftar ya? Udah semua. Udah lolos semua. Tinggal satu itu ntar yang Damoreno 1 besok. Oh masih didaftar besok. Besok pendaftaran. Nah, alhamdulillah. Kalau untuk sekarang untuk tempat
Gimana cuaca yang di Muara Tewe ini atau di Barito Utara ini? Bapak Salim. Kalau tempat sih sebenarnya soal panas cuaca itu sama Jawa, iya, cuma iya. bedanya sini anginnya nggak ada. Jadi Malah angin nggak ada ya? nggak ada. Jadi cuacanya itu terlalu ekstrim, orang nggak ada angin. Panasnya itu benar-benar full. Bener-bener ekstrim Burung gitu ya. terbang 2 kali udah kayak terbang 10 kali. Kalau perbandingan anggaplah Masnya kan sudah keliling lah ya kan, sudah merasakan beberapa cuaca di Jawa. Ya. Kalau dibanding yang terpanas di Jawa untuk cuaca di Lapak tadi gimana? Di Lapak Barito Utara ini? Mungkin paling panas di sini. Paling panas ini ya. Paling Untuk panas. ukuran yang Mas datangi dan Salim datangi di Iya, paling panas ini. Paling berarti kan bisa dikatakan untuk pemain-pemain nasional di sini kan berarti cuaca ekstrim ya. Iya. Cuaca ekstrim banget ya. Ya, moga-moga burungnya tetap fokus dan kondisi. nanti ada rezekinya. Amin. Jadi istilahnya visi misinya ke sini juga kan selain silaturahmi dan membantu memperkenalkan Merpati Kolong Kalimantan, pasti akan ada rezekinya. Moga-moga burungnya kerja maksimal dan bisa podium. Amin. Paling tidak pulang kan ya ada cerita juga membawa piala. Kan begitu. Amin. Gitu. Oke teman-teman, ini mungkin kata penutup ya Mas ya. Untuk kata penutup, saya minta motivasi lah untuk teman-teman kita. Motivasi untuk sama-sama pemain Merpati Kolong Kalimantan. Gimana motivasi Mas Agus? Tetap semangat. Ya, motivasi buat rekan-rekan Merpati Kolong Mania yang ada di Kalimantan. Dengan adanya event ini makin semangat dan makin bisa merawat burung, dan buat nanti ke depannya Kalimantan itu bisa maju. Kayak tim-tim yang udah ada di Jawa, atau bisa bareng kumpul jadi satu titik nanti di Kalimantan. Amin. Bisa gitu kan. Ya mudah-mudahan lebih maju aja lah. Siap. Untuk Mas Salim, moga Mas. Untuk aku pribadi sih ya tetap semangat lah soal hobi, sebab hobi itu kalau dibanding harga nggak ada takaran ya. Nggak ada batasannya. Iya, nggak ada batasan. Yang penting intinya sih buat Merpati Kolong semoga bisa selalu support ke depannya. Ya, bisa kumpul bareng, kita bertemu main di mana itu bisa selalu bareng. Siap. Rukun. Ya, siap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk motivasinya dan kehadirannya sekian jam ditempuh. Dan hanya untuk partisipasi kan, partisipasinya kalau ya di Jawa tadi, kalau jarak pendek itu lumrah dan wajar, ini loh sangat luar biasa. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dan partisipasinya di Kalimantan. Sekalian saya juga promosi, moga-moga lain waktu untuk saya kan perwakilan Kaltim nih. Saya istilahnya mempromosikan Lapak Brutal. Karena disitulah menurut saya pribadi itu akan ada event-event nasional dan itu layak banget untuk kita adakan di situ. Ya moga-moga lain waktu kita bisa kumpul lagi di situ. Harapan saya sih Damoreno, Tim Kel bisa partisipasi juga di situ. Kalau misalnya nanti ada waktu, insya Allah kita datang ke sana, dan bosnya juga ada rezeki, kita ke sana. Siap. Ya, selebihnya makasih banyak lagi. Saya nggak bisa terucap berulang-ulang kali ini karena ya terima kasih tadi segitu besarnya pengorbanan Tim Kel sama Damoreno untuk mempromosikan secara nggak langsung mempromosikan Merpati Kolong Kalimantan ini. Betul. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, demikianlah tadi sedikit obrolan dan masukan. Ya moga-moga tim Damoreno sehat selalu. Dan di saat perjalanan pulang nanti minta doanya, semoga di perjalanan krunya sehat, selamat, dan burung-burungnya juga sehat. Jadi bisa kompetisi lagi di lain waktu, dan kita selalu menyaksikan perkembangannya terus dari tim Damoreno sama tim Kel. Makasih banyak Mas ya, sama-sama. Ya teman-teman, begitulah obrolan saya dengan Mas Salim dari tim Kel dan Mas Agus dari tim Damoreno. Semoga kalau ada salah-salah kata
untuk saya, Mas Agus dan Mas Salim dari Timkel, mohon maaf sebesar-besarnya. Selebihnya Merpati Kolong Borneo maju terus. Ini teman-teman yang saya bilang tadi, saya nyesel nggak dapat angelnya dia turun. Yang saya bilang hari ini artisnya ini yang nama Chelsea dari Timkel. Cantik burungnya, matanya nganu ini Mas ya, mata jagung ya. Ukuran badan standar atau kecil ini Mas? Kecil, tapi nggak sekecil badannya. Pokoknya kalau tadi saya dapat, saya bikin TikTok itu orang nggak akan bosan nontonnya. Oke, makasih Mas. Ini waktunya dia istirahat, besok hari Minggu masih perang lagi nih. Terima kasih Mas. Kursi